Sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita tidak sewenang-wenang saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kejayaan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memutarbalikkan segala keadaan. Kita harus tetap tekun beribadah dalam keadaan apapun. Jangan sampai harta dunia melemahkan kualitas ibadah yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini, sampai detik ini, Allah masih banyak memberikan kita nikmat, sehingga kita masih dapat melaksanakan salat Jumat di masjid kita yang tercinta ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu memperbanyak salawatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal solih sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau buruknya, merupakan pencerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Sebagai seorang muslim yang baik,
Seharusnya kita tidak sewenang-wenang saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kejayaan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memutarbalikkan segala keadaan. Kita harus tetap tekun beribadah dalam keadaan apapun. Jangan sampai harta dunia melemahkan kualitas ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita semestinya menyadari dan berfikir harta dunia sifatnya adalah pendukung semata untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama telah sepakat bahwa tuntutan-tuntutan syariat tidak akan gugur dari seorang mukallaf atau orang yang sudah akil baligh kecuali kematian dan gila, termasuk ibadah, dan salah satunya adalah sholat. Selagi masih berakal, maka kewajiban sholat tetap ada, baik dengan duduk, tidur miring, tidur telentang, atau bahkan isyarat dengan kepala sekalipun. Firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jangan sampai pekerjaan kita mengganggu salat kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa bertemu dengan Allah sementara ia menyia-nyiakan salatnya, maka Allah tidak mempedulikan kebaikan-kebaikannya. Posisi solat dalam agama seperti kepala dalam jasad. Imam Hasan Al-Basri dikutip dalam kitab Tabsirah karya Ibnu Jauzi berkata, jika urusan solat sudah kita anggap sepele, maka apalagi yang sebenarnya kita anggap paling penting di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, dengan salat kita dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga pada akhirnya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadi penyakit di dalam kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 sumber kemaksiatan di dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan penyakit ini bisa saja menjangkit siapa saja, baik dari kalangan pelajar, intelektual, pengusaha, pejabat, apalagi di kalangan orang-orang yang taraf hidup dan status sosialnya yang biasa-biasa saja. Yang pertama adalah kibr atau sombong. Sombong adalah sumber kedurhakaan iblis. Tepatnya di saat iblis menyombongkan diri kepada Nabi Adam alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Di dalam menceritakan iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga iblis dianggap patut untuk dikata nista dan tertolak dari rahmat serta mendapatkan kebinasaan yang abadi. Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di langit. Orang yang sombong adalah orang yang tidak tunduk pada sesuatu yang hak dan ahlul hak. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh dosa terbesar di sisinya adalah ketika seseorang dinasihati, takutlah kamu kepada Allah, tetapi dia malah menjawab, urus saja urusanmu sendiri. Di dalam hadis qudsi disampaikan, sombong dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang melepaskannya dariku, niscaya akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Kalau saja kita merenungkan apa yang ada di dalam tubuh kita ini, niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk merasa sombong. Wahai orang-orang yang diciptakan dari debu dan orang-orang yang akan tertelan oleh debu, janganlah kamu sombong. Sadarilah, karena esok kau pasti akan hancur dimakan bumi. Di saat kau merasa kuat untuk menzolimi orang lain, lihatlah kekuatan Allah yang maha agung, lagi maha perkasa, masih jauh sekali di atasmu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sumber maksiat yang kedua adalah hasad atau dengki. Sifat ini adalah cikal bakal maksiat Qabil putra Nabi Adam alaihi salam. Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'asallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Artinya, maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang dibunuh tanpa bersalah kecuali orang yang membunuh akan menanggung darahnya, karena dialah yang memulai pembunuhan. Seseorang yang menolong untuk membunuh muslim, walau hanya sebatas untayan kata saja, niscaya Allah akan menuliskan di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah. Di sisi Allah, kemuliaan seorang mukmin jauh lebih agung daripada kemuliaan Ka'bah. Apabila seseorang merobohkan Ka'bah dan membakarnya, dosanya tidak akan melebihi dosa orang yang menggusarkan atau menakut-nakuti orang-orang Islam. Kalau begitu, bagaimana bila melakukan tipu daya? Bagaimana bila melakukan kezaliman? Bagaimana dengan pengkhianatan? Sungguh pasti akan lebih besar lagi balasannya, balasan Allah kepadanya. Karena sifat hasad dapat merugikan orang lain. Dengan sifat hasad atau sifat dengki, dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya untuk menghancurkan hidup atau karir orang lain, seperti memfitnah, menggunjing, adu domba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hasad ini dan terhindar dari orang-orang yang hasad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sumber maksiat yang ketiga adalah
berbangga terhadap dunia. Ini merupakan cikal bakal maksiat Nabi Adam alaihi salam. Di saat beliau makan buah dari pohon yang terlarang itu, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa di saat memakan buah tersebut, baju dan perhiasan mereka tiba-tiba berterbangan ke atas. Lalu malaikat Jibril pun datang menghampiri dan melepaskan mahkota yang mereka kenakan, dan dipanggillah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Adam, keluarlah engkau dari singgasanaku, yang durhaka kepadaku sungguh tidak pantas untuk bersamaku." Ketahuilah, semua ini karena penyakit syahwat duniawi. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kegemaran kita mencari dunia dan terlena karenanya, sampai-sampai kita melalaikan hak-hak Allah, lalai dalam menunaikan hak-hak pada sesama manusia, lalai dalam berinfak dan bersedekah, menghardik orang-orang miskin dan anak-anak yatim, tetapi malah sibuk menumpuk harta dan membangga-banggakannya. Sadarilah bahwa semua akan tinggal di saat janji kita telah sampai dan masa kita sudah usai dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahwu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-banggaan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya pun kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala sumber-sumber kemaksiatan yang ada, sehingga kita menjadi pribadi yang muslim yang sempurna untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa-sisa umur kita termasuk orang-orang yang terlindung dan terhindar dari sifat-sifat maksiat, agar di dalam hidup ini tidak sia-sia amal ibadah kita dan kebaikan yang kita kerjakan, dan terpilih menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن
يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله أكبر